Sosok Mega Suryani, mama muda yang dihabisi suami di depan anak, punya karir mentereng. Sosok Mega Suryani jadi perhatian karena kisah memilukan melandanya. Ya, Mega Suryani dihabisi oleh suaminya hingga meninggal dunia. Insiden itu terjadi di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sementara sang suami berinisial N sudah menyerahkan diri ke Kapolsek Cikarang Barat. Mendiang Mega dihabisi di rumah kontrakannya pada Kamis 7 September 2023. Aksi kejam suaminya itu dilakukan di depan anak-anak mereka yang masih balita. Lantas, siapa sebenarnya Mega Suryani? Sosok pendiam Mega dikenal baik oleh teman-temannya. Hal ini diungkap sahabat Mega, Tami, dalam akun TikToknya. Ia mengurai kebaikan mendiang Mega semasa hidup. Rupanya Mega adalah senior di kantor Tami bekerja. Selama bekerja dengan Mega, Tami bersemangat karena diajari dengan baik. Tak cuma baik dan supel, mendiang Mega Suryani Dewi juga punya karir mentereng. Hal tersebut tampak dari profil LinkedIn miliknya. Terlihat Mega mencantumkan beberapa perusahaan besar sebagai tempat bekerja dulu dan sekarang. Menjabat sebagai beauty advisor, Mega pernah bekerja di PT Orang Tua Group, PT Arena Multikarya, dan PT Sosial Bella Indonesia. Dalam profilnya, Mega menuliskan banyak keahlian, yakni kemampuan dalam entry data, public speaking, customer service, hingga negosiasi. Kendati berstatus ibu anak dua, Mega nyatanya tak melupakan karir. Terlebih sejak tahun 2019, Mega telah berkecimpung di bidang kecantikan. Tak cuma mengurai kebaikan Mega, Tami juga menceritakan curhatan terakhir korban. Rupanya sebelum meninggal dunia, mendiang Mega sempat mencurahkan isi hatinya ke Tami. Curhatan tersebut tentang sikap suaminya Nando yang tak baik. Rupanya sebelum kejadian pembunuhan pada Kamis lalu, Mega pernah mendapat perlakuan kasar lainnya. Hal itulah yang membuat Mega sampai pernah melaporkan suaminya ke polisi. Namun pelaporan tersebut tak berbuah manis. Alih-alih diproses, Mega bercerita bahwa laporannya terhadap sang suami diabaikan. Jasad Mega pertama kali ditemukan oleh ibunya pada Sabtu sekitar pukul 1. Kala itu sang ibu sudah melihat anaknya tergeletak kaku di kasur.